Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negerinya dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta selama 16 hari ke depan. Prabowo akan memenuhi undangan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping di Beijing, menghadiri KTT G20 di Brazil hingga menemui Perdana Menteri Inggris. Tim hukum pasangan calon Bobi Surya melaporkan insiden pelemparan mobil Bobi Nasution yang terjadi usai debat publik ke Polrestabes Medan. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda. Saya Windy Wellingtonia akan menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk mengabarkan sejumlah kabar politik seputar Pemilu Kada serentak. Dan pemirsa, inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negerinya. Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari ke depan, mulai dari memenuhi undangan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping di Beijing, menghadiri agenda kenegaraan lainnya seperti KTT G20 di Brazil, hingga menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, memulai kunjungan ke luar negeri. Keberangkatan Prabowo ke luar negeri dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Diketahui, Presiden Prabowo akan bertolak ke sejumlah negara selama 2 minggu ke depan. Beberapa negara yang akan didatangi Presiden yaitu China, Amerika Serikat, Inggris, KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brazil, hingga beberapa negara di Timur Tengah. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan kerja ini merupakan bentuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak ataupun dunia internasional. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya. Sejumlah pembahasan kerjasama di berbagai bidang diketahui sudah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para pemimpin dunia yang akan ditemuinya, seperti pembahasan kerjasama isu kesehatan, kerjasama di bidang perdagangan, ketahanan energi, hingga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Virgi Dinas, Agung Setia, TV One mengabarkan. Sebelum lawatannya ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran menterinya. Prabowo menegaskan agar para menterinya dapat berkomunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran menteri dan pejabat lainnya mengenai pentingnya komunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri.
Prabowo menyampaikan pengarahan tersebut terkait rencana kunjungannya ke sejumlah negara dalam sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dan saya juga menyampaikan ke saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung, ya. Kita silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja kolegial di dalam kabinet untuk mencapai tujuan bersama bagi kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar hubungan antar lembaga di pemerintahannya dapat dijalankan dengan semangat kesetaraan dan menjauhkan diri dari pola komunikasi yang protokoler dan feodal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan keberlanjutan pembangunan IKN dengan tahapan sesuai dengan seusai skala prioritas. Presiden meminta dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan IKN bisa menjadi pusat pemerintahan politik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN masih akan tetap dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan AHY usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. AHY menyatakan Presiden Prabowo menginginkan keberlanjutan pembangunan IKN dengan tahapan sesuai skala prioritas. Presiden meminta dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan, IKN bisa menjadi pusat pemerintahan politik. IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah mega project yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik, artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif. Tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya. Nantinya secara paralel dan bersamaan, fokus pembangunan yang diprioritaskan adalah gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan yudikatif, termasuk perumahan bagi ASN hingga kantor-kantor kementerian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Ada sekitar 150 nama yang menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Bahlil memastikan pemilihan para pengurus ini sudah atas dasar pertimbangan berbagai aspek, antara lain regenerasi, kaderisasi, maupun aspek kelaziman. Salah satu nama yang disebutkan adalah politisi senior Abu Rizal Bakri yang menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Selain itu, Bahlil juga menetapkan 9 orang sebagai Wakil Ketua Umum. Susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana ya? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik
satu. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ketujuh Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Hafid, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Mendekati hari pencoblosan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta semakin giat melakukan kampanye. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama public figure melakukan dialog terbuka di Sarinah, Jakarta yang bertajuk After Office. Dialog tersebut membahas mengenai lapangan kerja, industri kreatif, hingga permasalahan di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri dialog terbuka dengan sejumlah publik figur di Anjungan Sarinah, Jakarta. Acara bertajuk After Office ini membahas persoalan Jakarta untuk generasi muda mulai dari lapangan kerja hingga industri kreatif. Salah satu gagasan yang ditawarkan RK adalah menjadikan Jakarta sebagai kota festival mulai dari tingkat kecamatan hingga global. Kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival, ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari Taylor Swift kan. Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta, dikali 100 aja seperti itu, nasional dan internasional, itu udah ratusan triliun perputaran uang dari satu gagasan anak muda, kota festival dengan kelas internasional sampai luar. Kira-kira begitu ya. RK juga berjanji memperbanyak ruang terbuka sebagai wadah kegiatan bagi masyarakat dan membuka 1 juta lapangan kerja terutama di industri kreatif. Dari Jakarta, Rehana Meziah, Ikhwanul Ghafur, TV One mengabarkan. Dharma Pongrekun calon gubernur Jakarta nomor urut 2 hadiri konferensi pers deklarasi dukungan Silent Majority Jakarta di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dharma berikan arahan untuk perkuat gerakan Jakarta yang lebih baik. Komunitas Silent Majority Jakarta atau SMJ memberikan dukungan kepada paslon Cagup Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun dan Kunwardana karena melihat warga Jakarta mendapatkan kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan membawa solusi nyata. SMJ menanggapi hasil survei PPI yang menunjukkan 42,6% pemilih Jakarta masih belum menentukan pilihannya. Menanggapi dukungan tersebut, Dharma Pongrekun berterima kasih atas antusias komunitas Silent Majority Jakarta untuk kemenangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Romeo, Sianipar, dan Bang Regi Pakwalam atas apresiasinya, di mana kami dari calon independen Dharma Kun 02 yang adalah petugas rakyat, di mana Silent Majority Jakarta mendukung kami, yang menunjukkan bahwa begitu banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersamaan dalam perjuangan, di mana kami hadir untuk memperjuangkan hak-hak dasar dari rakyat yang selama ini dirasakan tidak diperlakukan adil oleh sistem yang ada. Dharma juga melakukan kampanye dengan mengunjungi warga di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Calon gubernur Jakarta dari jalur independen ini melakukan dialog dengan warga mengenai masalah yang dihadapi warga selama ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno melakukan belusukan dengan berkeliling ke wilayah Jakarta Selatan.
Dalam kampanye ini, Bang Dul menyiapkan jaringan asmara untuk menampung keluhan masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau yang lebih akrab dikenal Bang Dul berkeliling di Jakarta Selatan, mulai dari Mampang Perapatan, Kebagusan hingga Pasar Minggu. Dalam kesempatan ini, Bang Dul menyapa dan mendengarkan keluhan warga. Rano Karno bertekad akan mendengarkan setiap masalah warga melalui surat jaring asmara yang akan menampung aspirasi masyarakat. Ya, setiap kita berkunjung pasti problematik beda-beda pasti. Makanya kita memberikan yang dibilang jaring asmara, yaitu aspirasi masyarakat Jakarta. Supaya kalau memang ada usulan apa, mereka bisa tulis. Nanti mereka kirim ke kita, itu menjadi prioritas pembangunan kita di wilayah yang memang kita kunjungi. Gitu loh. Intinya itu sebetulnya. Disalurinnya gimana Bang Dul biar nanti bisa sampai ke... Nanti pasti akan dikasih ke panitia, dan sekarang ini kita udah punya database hampir 300.000 jaring asmara itu ada di kita. Tapi tentu wilayah masing-masing nih. Setiap wilayah kan pasti punya apa ya, kebutuhan yang beda-beda gitu loh. Mungkin di sini udah ada SD tapi SMP belum ada. 4 bulan sekali. Dalam kampanyenya ini, Rano Karno juga kembali menyampaikan sejumlah janji atau programnya. Di antaranya melanjutkan kartu lansia serta meningkatkan program Dasawisma dan Jumantik. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Bambang Supriyanto, TV One mengabarkan. Bagaimana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini akan kami sampaikan langsung kepada Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, apa saja rangkaian safari politik dari ketiga calon gubernur Jakarta siang hari ini? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One untuk melihat agenda ketiga paslon sore hari ini. Sudah ada rekan Leo Chandra, Margaret Novita, dan juga Atika Harahap. Pertama kita sapa terlebih dahulu Leo Chandra yang berada di lokasi safari politik Ridwan Kamil. Silakan, Leo. Kita berharap Gubernur DKI Iya, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, untuk hari ini Ridwan Kamil memang diketahui menyambangi dengan berbagai agenda, di mana di agenda pertama pagi tadi pada pukul 9.30 ini RK diketahui melakukan konsolidasi dan juga sapa warga bersama dengan PKB di DPW PKB DKI Jakarta yang ada di Jalan Perintisan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diketahui juga di sini Ridwan Kamil yang merupakan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 ini bertemu dengan Ketua DPW PKB Jakarta yaitu Hasbila Ilsyah. Dan kemudian diketahui bahwasannya agenda Ridwan Kamil selanjutnya yaitu menyambangi ataupun melakukan dialog bersama Kahmi di geruduk calon Gubernur DKI Jakarta 2024 yang akan berlangsung di pukul 3 sore tadi. Dan juga diketahui memang sampai saat ini Ridwan Kamil masih belum hadir. Diketahui juga memang Ridwan Kamil masih di dalam perjalanan menuju ke Sekretariat Kahmi Jakarta. Dan agendanya bahwasannya memang RK ini akan tiba pada pukul kurang lebih dari jam 3 sore. Dan juga pertemuan ini bertajuk geruduk calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta. Mengapa memang Ridwan Kamil ini menyambangi Kahmi Jaya yang merupakan ini komunitas alumni himpunan mahasiswa Islam yang berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan juga kesejahteraan Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan-kegiatan sosial, kemudian pendidikan dan juga budaya. Kami juga mendorong sinergi antara alumni untuk menciptakan berbagai positif yang berkelanjutan, di mana memang hari ini sejumlah dari alumni dan juga jajaran Kahmi Jaya hadir untuk kemudian mendengarkan dan juga berdialog bersama dengan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Ridwan Kamil. Dan memang ini merupakan salah satu bentuk apresiasi juga dari tim Ridwan Kamil bersama dengan tim Kahmi
untuk berkelanjutan program-program selanjutnya jika nantinya memang Ridwan Kamil ini terpilih menjadi gubernur untuk DKI Jakarta periode 2024 hingga 2028 seperti itu. Dan juga diketahui memang untuk agenda sendiri selain nantinya Ridwan Kamil ini berdialog, Ridwan Kamil juga akan mendengarkan berbagai aspirasi dari komunitas Kahmi Jaya ini, dari alumni Kahmi Jaya. Begitu laporan yang bisa kami laporkan, kembalikan dari studio Windy. Baik, Roy Chandra, berikutnya pemirsa kita sapa Margareta yang berada di lokasi safari politik Darmakun Wardana. Ya pemirsa, agenda kampanye dari paslon independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kali ini melangsungkan dialog dengan warga Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan bisa dilihat ini di belakang saya pemirsa, cawagup dari paslon nomor urut 2 ini Kun Wardana sedang menjelaskan dan juga memaparkan program-program unggulan dan juga visi misi dari paslon nomor urut 2 ini. Salah satunya seperti Getuk Tular Adab, kemudian juga ada tim ekonomi adab dan warung independen. Nah ini juga berkaitan dengan banyaknya UMKM yang dihadirkan dalam kampanye pada hari ini, seperti ada mie ayam bakso, kemudian es cincau, soto mie, ketoprak dan lain sebagainya. Ini juga selaras dengan program dari paslon nomor urut 2 yakni tim ekonomi adab, di mana tadi sempat dijelaskan oleh Cagup Dharma bahwa tim ekonomi adab ini akan membantu usaha kecil, menengah dan mikro atau UMKM ini untuk proses produksi, kemudian distribusi dan juga penjualan pemasarannya di masyarakat. Nah selain itu agenda selanjutnya ada tanya jawab dengan warga dari Ciganjur. Tadi banyak warga juga mengeluhkan beberapa hal seperti lapangan pekerjaan, kemudian juga bagaimana memberikan modal pada UMKM dan kartu seperti KJP dan juga PIP. Nah untuk selanjutnya agenda dari Cagup Dharma ini akan melanjutkan aktivitas atau giat pribadi. Kemudian untuk Cawagup Kun Wardana nantinya akan melanjutkan dialog Cagup dan Cawagup di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik Margaret, dan selanjutnya pemirsa kita lihat agenda Pramono Anung yang akan dikabarkan oleh Atika Harahap. Atika. Ya baik, selamat sore Wendy Wellington dan juga pemirsa. Sementara itu untuk agenda dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Jakarta, Pramono Anung dan juga Rano Karno atau akrab disapa dengan Mas Pram dan Bang Dul, hari ini Wendy Well ini fokus untuk menyambangi masyarakat yang berada di Kepulauan Seribu begitu ya. Tapi memang untuk Mas Pram dan Bang Dul ini melakukan sambangan dengan masyarakat ini di dua titik yang berbeda. Yang mana untuk Mas Pram ini fokus di Pulau Tidung dan Pulau Lancang. Tadi Mas Pram tiba pagi sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat di Pulau Tidung bersama ataupun didampingi dengan putrinya yakni Dila Pramono untuk melakukan agenda pertamanya yakni untuk melaksanakan agenda istighosah dan silaturahmi dengan forum ulama santri atau fusi. Pramono tiba tadi sekitar pukul 8.40 ya, Wendy Well dan juga pemirsa di Gedung Serbaguna Pulau Tidung Kepulauan Seribu. Tadi memang di agenda pertama ini ada beberapa aspirasi masyarakat yang sampai kepada Mas Pram, Wendy Well dan juga pemirsa, yakni diantaranya ini mereka meminta untuk meratakan adanya kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat. Kemudian masyarakat di Pulau Tidung juga meminta ataupun mengeluhkan tentang adanya kekurangan tanah makam di sana, kemudian balai warga yang pembangunannya juga masih mangkrak begitu ya, dan yang terakhir mereka ini meminta untuk dibuatkan pelabuhan untuk memudahkan ataupun memangkas waktu logistik untuk dari Pulau Tidung ke Tangerang begitu ya. Kemudian untuk di agenda kedua tadi sekitar pukul 10 pagi Wendy Well ini Mas Pram menyambangi titik ini ada di Pulau Lancang untuk melakukan silaturahmi dan belanja masalah dengan tokoh serta tim pemenangan Pulau Lancang dari tim pemenangan Mas Pram dan juga Bang Dul di Pulau Lancang. Di kedua titik ini memang untuk titik kedua ini memang tadi ada keluhan masyarakat yang mana di situ fokusnya masyarakat ini mengeluhkan tentang bahan bakar nelayan dan juga untuk tambak begitu ya. Kemudian tadi memang agenda ditutup sekitar pukul 11, Mas Pram makan bersama dengan masyarakat dan juga sholat Jumat di Pulau Lancang. Sementara itu untuk wakil gubernurnya ini Rano Karno atau Bang Dul ini fokusnya di
Pulau Kelapa, Harapan, dan juga Pulau Panggang, yang mana memang untuk agenda Bang Dul hari ini yakni menyapa, kemudian melakukan dialog dengan masyarakat di Kepulauan Seribu di sana, kemudian melakukan sholat Jumat bersama juga, hingga dengan ziarah ke makam Habib Ali bin Ahmad Al-Aidid. Dan untuk agenda selanjutnya ini memang untuk Mas Pram ini nanti dilanjutkan pada malam hari nanti ya, begitu Wendy Well, tepatnya pada pukul 8 malam, yakni ada konser koplo Jakarta Menyala di lapangan Stadion Olahraga Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara untuk Wakil Gubernurnya Bang Dul ini akan berlanjut untuk agenda selanjutnya nanti sore, tepatnya pada pukul 5 sore hari nanti, untuk melaksanakan dialog dengan warga Pasar Jumat bersama Bapak Haji Abdul Goni, yakni ini ketum dari Forkabi atau Forum Komunikasi Anak Betawi begitu. Sementara demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Atika Harahap, dan sebelumnya ada Margareta Novita dan juga Leo Chandra mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat melantik 10.794 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk bertugas di TPS di 44 kelurahan 8 kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Anggota KPPS yang dilantik diantaranya di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di Kelurahan Sumur Batu, KPU Kota Jakarta Pusat melantik 259 anggota KPPS yang akan bertugas di 37 TPS pada hari pemungutan suara. Para anggota KPPS yang telah dilantik dan disumpah selanjutnya mengikuti bimbingan teknis tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan sebagai penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pilkada oleh peserta, simpatisan, masyarakat. Tim hukum paslon Bobi Surya melaporkan insiden pelemparan mobil Bobi Nasution ke polisi. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, tim hukum paslon Bobi Surya melaporkan insiden pelemparan mobil Bobi Nasution yang terjadi usai debat publik ke Polrestabes Medan. Sementara itu pesaingnya Edi Rahmayadi juga terkena lemparan botol air mineral saat akan meninggalkan lokasi debat. Tim hukum pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution Surya, mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Kedatangan mereka untuk melaporkan insiden pelemparan mobil Bobi Nasution yang diduga dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 2 pasca debat Pilgub Sumatera Utara Rabu malam. Menurut tim hukum, pelemparan terhadap mobil yang ditumpangi oleh calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution adalah salah satu tindakan anarkis yang tidak sepantasnya dilakukan. Tim hukum berharap polisi dapat menangkap pelaku pelemparan tersebut. Kalau unsur ya untuk sementara kita fokus terhadap 336 ya. Pasal 336 nanti lihat sendiri unsurnya, bahwa bayangkan di dalam kerumunan massa itu Pak Bobi dan istri dan satu lagi orang kepercayaannya, dan kemudian ada driver yang sedang dikerumuni dilempari. Itu kan suatu hal yang itu apa ya? Yang sangat anarki. Itu tidak pantas. Pada debat. Dalam kesempatan itu, tim hukum Bobi Surya juga menanggapi dugaan pelemparan botol air mineral ke arah Edi Rahmayadi. Tim hukum Bobi Surya mempersilahkan polisi untuk memproses simpatisan dan juga relawan paslon nomor urut 1 jika terbukti melakukan pelemparan. Sementara calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi turut buka suara terkait insiden antara dua pendukung yang terjadi usai debat pilkada. Menurut Edi, ia terkena lemparan botol air mineral di bagian wajah saat akan menuju ke arah mobil. Namun ia tidak mau mempermasalahkan hal itu dan berharap hal tersebut tidak terulang lagi. Gimana Pak? Tak tahu pelemparan ini. Yang sebelum masuk ke mobil Bapak yang Bapak alamin dari sana dulu. Ya, kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. Sebelumnya pada Rabu malam, ketegangan terjadi antara pendukung Bobi Surya dan pendukung Edi Hasan di depan hotel tempat berlangsungnya debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Kedua kubu saling meneriakkan yel-yel dukungan terhadap paslon yang mereka dukung. Entah siapa yang memulai, aksi saling lempar botol air mineral terjadi dan mengenai Edi Rahmayadi. Aksi pelemparan masih berlanjut hingga saat Bobi Nasution akan meninggalkan lokasi.
Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ribuan warga hadir dalam kegiatan kampanye akbar calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution. Dalam orasi politiknya, Bobi memaparkan sejumlah program unggulan, diantaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menghadiri kampanye akbar yang digelar di lapangan sepak bola Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Setibanya di lokasi acara, Bobi disambut ribuan pendukung dan diberikan pakaian adat kebesaran Simalungun. Dalam orasi politiknya, Bobi menyebutkan sejumlah program bila terpilih nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara, diantaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi. Pengen nggak Simalungun diprioritaskan? 5, 9, 9 bagi saya. Ya. Ada. Juga keluarga Simalungun. 1, juga dulu 5, kakak saya 9, dari 2 kali. Jadi persoalan juga sudah kita ketahui seperti yang pertanian, 5, 9. Ya. Pak, pesan-pesan pada warga Simalungun, Pak. Warga Simalungun. Iya, pesan-pesannya, Pak. Untuk pilkada, tentunya pertama datang ke TPS, dan nantinya pilkada ini momen 5 tahunan, tetap kita harus tetap guyup semuanya dalam menghadapi pilkada. Baik, Pak. Sementara itu, calon Bupati Kabupaten Simalungun nomor urut 1 Radiapo Hasyoholan Sinaga mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya kepada paslon Pilgub Sumatera Utara nomor urut 1. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pemerintah provinsi harus dilihat dan berkolaborasi. Ya. Karena pemerintah provinsi kan tidak punya teritorial. Yang punya teritorial itu adalah kabupaten kota. Tentu bagaimana seorang kepala daerah Kabupaten Simalungun bisa menyambangi pemerintah provinsi ya untuk memberikan dan menyampaikan program anggaran dari provinsi supaya bisa sampai di Simalungun. Itulah ya harapan dan doa kita ke depan. Bobi menyebutkan bila terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara akan mendirikan rumah restoratif justice di seluruh Sumatera Utara guna memastikan pemerintahan harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. KPU Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menggelar debat putaran terakhir pemilihan Bupati Raja Ampat. Debat yang berlangsung di Aimas Convention Center itu diikuti oleh ke-6 paslon. Debat Pilkada Kabupaten Raja Ampat putaran terakhir yang digelar oleh pihak penyelenggara yang disiarkan secara langsung oleh TV One berlangsung sangat seru dan meriah. Sebanyak 6 pasangan calon yang beradu visi misi maupun program kerja dalam menarik simpati masyarakat Kabupaten Raja Ampat untuk memilih mereka pada pemilu kali ini yang digelar pada tanggal 27 November mendatang. Ke-6 pasangan calon yakni nomor urut 1 Ori Deko Baradam, Manjur Syahdan, nomor urut 2 Hasbi Suab, Martinus Mambraku, nomor urut 3, Charles Imbir Reynal Bola. Nomor urut 4, Silvi Wanma Arsyad Macap. Nomor urut 5, Ria Siti Umlati Benoni Saleo. Dan nomor urut 6, Hasan Makassar Yoris Rumbewas. Ke-6 pasangan calon ini terlihat sangat santai dalam menjawab pertanyaan dari para panelis maupun dari sesama pasangan calon. Para calon kepala daerah ini sesekali menggunakan bahasa daerah setempat yang membuat suasana debat menjadi seru dan menarik. Kami sebagai penyelenggara mengapresiasi ke-6 pasangan calon dalam hal mengikuti baik debat pertama maupun debat kedua sangat baik, dan kemudian respon semua pertanyaan panelis juga sangat baik. Pilkada serentak di Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan serentak 2024. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada pasangan calon dan juga kepada seluruh partai politik pengusung dan koalisi partai pengusung menjaga keamanan, menjaga ketertiban jalannya debat hingga selesai berjalan dengan baik dan lancar. Pihak penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Raja Ampat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan debat ini.
Ketua KPU Raja Ampat berharap ajang debat ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat dalam memilih calon kepala daerah sesuai dengan visi, misi, dan program nyata yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Dari Sorong, tim TV One mengabarkan. Puluhan surat suara untuk Pilgub Jawa Barat ditemukan rusak saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh KPU. Proses penyortiran surat suara terus dikebut KPU karena makin dekatnya hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mulai melakukan sortir dan pelipatan surat suara atau sorlik untuk Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jawa Barat. Proses tersebut melibatkan ratusan warga yang telah direkrut oleh KPU Kota Bandung. Para petugas sorlip tampak memeriksa satu persatu surat suara untuk memastikan tidak ada kerusakan dan selanjutnya dilakukan pelipatan. Komisioner KPU Kota Bandung Fajar mengatakan proses sorlip di KPU Kota Bandung telah dimulai sejak 6 November lalu. Selama 2 hari proses sorlip, petugas menemukan puluhan surat suara Pilgub Jawa Barat dalam kondisi rusak. Surat suara yang rusak kemudian dipisahkan untuk nantinya dikembalikan ke percetakan. Proses sorlip yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung ditargetkan selesai pada 11 November mendatang. KPU Banyuwangi Jawa Timur juga telah melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk Pilgub Jawa Timur dan Pilbub Banyuwangi. Sebanyak 300 warga turut dilibatkan dalam proses sorlip tersebut. Proses sorlip dijadwalkan berlangsung selama 5 hari. Jika diperlukan, KPU bakal menambah jumlah petugas sorlip agar proses sorlip bisa berlangsung sesuai jadwal. Dari Bandung, Jawa Barat dan Banyuwangi, Jawa Timur, Cepi Kurnia, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menghamburkan anggaran yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden juga meminta kepada pejabat daerah untuk tidak menghamburkan anggaran yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah yang dihadiri seluruh kepala daerah dan pembuat kebijakan. Mantan Wali Kota Bogor ini menyebut Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan negara. Prabowo juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak menghamburkan anggaran. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis karena seluruh pembuat kebijakan, pembuat keputusan ini berkumpul di sini baik di pusat maupun daerah. Yang kedua, Bapak Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur. Selain itu, Prabowo juga berpesan agar menghemat perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, serta mengurangi acara seremonial. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Welitoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.